Niat kerja nggak sih? Gimana? Revisi yang kemarin saya minta udah dikirim belum? Gimana sih? Ini tuh saya udah kasih keringanan loh. Kok kamu malah teledor? Bisa kerja nggak sih? Gini deh, sekarang cepetan kirim, sekarang juga. Atau masa probation kamu nggak saya lanjutin. Halo, iya Pak, ini udah Furkon kirim kok Pak, maaf ya Pak. Halo nak, Furkon. Oh Ibu, kenapa Bu? Kamu sehat nak? Aku lagi banyak kerjaan Bu. Ibu kenapa mau minta uang lagi? Syukurlah kalau kamu sehat. Iya, ini adikmu minta bayar Bu, SPP. Furkon nggak mau Bu. Lagian kenapa sih nggak Ibu aja yang sendiri cari uang? Lagian kan anak-anak tanggung jawab Ibu. Sekarang Furkon udah punya kehidupan sendiri dan Ibu harus paham itu. Bertambah dewasa, bertambah usia, bertambah juga beban dan pikiran. Apa sepertinya ku butuh hiburan. Makin lama bukan makin terhibur, makin lama malah makin terkubur. Ku berpaling mencari hiburan fana. Kini ku tersesat dalam gelap gulita. Setiap malam ku menyesal, berjanji besok mulai berubah. Tapi nyatanya ku ulang lagi dan lagi tanpa menyesal. Pulang-pulanglah, pintu ampunan terbuka, tiada batasnya. Pulang-pulanglah sebelum terlambat tiba. Tak peduli seberapa jauh kau pergi, tak peduli seberapa besar dosamu ini, karena yang jauh boleh pulang. Kalau seandainya ibadur rahman adalah orang-orang yang sempurna, maka ayat ini tidak akan berlaku untuk banyak sekali muslim di planet bumi ini. Karena hampir semua muslim di planet bumi ini berbuat dosa, semuanya melakukan itu. Jadi kalau kita berpikir ibadur rahman untuk hamba Allah yang sangat spesial, dan dia tidak melewati dosa-dosa yang mungkin dulu saya lewati, saya dan teman-teman lewati dosa-dosa itu, dan kita pikir ibadur rahman itu orang spesial, saya nggak akan pernah menyentuh level itu. Maka apa gunanya ayat ini? Ayat ini mungkin hanya akan berfungsi untuk segelintir orang saja dari 2 miliar umat Islam yang ada di dunia hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman Taubaters yang saya muliakan, alhamdulillah kita berjumpa di pertemuan perdana kita. Pertama kita bersyukur pada Allah. Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang diberkahi. Artinya di dalam bulan ini ada banyak keberkahan. Dan keberkahan itu ada 2 setidaknya maknanya. Satu dari kata barokah, yang berarti bertambah, menumpuk, bertambah terus-terusan. Tapi berkah bukan tentang bertambah saja. Karena kebanyakan hal yang bertambah itu biasanya tidak stabil. Kalau bangunan 1 lantai stabil, ditambah lantai kedua masih bagus, lantai ketiga masih kuat, lantai keempat dia sudah mulai goyang. Lantai kelima pondasinya bisa, bahkan kalau dibikin 20 lantai, itu bisa ambruk bangunan itu. Segala sesuatu yang bertambah belum tentu positif. Cenderung malah dalam kehidupan kita, segala yang bertambah itu punya konsekuensi membuat dia tidak stabil.
Tapi kata barokah tidak saja berarti bertambah, kata barokah juga berarti dia menjadi settle, menjadi stabil. Orang Arab mengatakan barikatil jamal. Seekor unta itu ngeberkah. Ngeberkah itu menderum kalau bahasa Indonesianya. Kalau teman-teman lihat unta dari posisi berdiri ke posisi duduk, nah orang Arab sebutkan posisi itu sebagai barikatil jamal. Unta itu menderum. Dan orang Arab mengatakan kalau unta sudah menderum, sudah ngeberkah itu unta digoyang, ditarik, itu nggak akan ketarik. Itu saking kokohnya dan saking stabilnya. Artinya apa? Artinya kata berkah, dia tidak saja membuat sebuah kebaikan itu bertambah, tapi semakin bertambah dia, semakin settle, semakin kokoh, semakin stabil. Itu keberkahan. Dan kita berharap dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan sebenarnya, semua yang kita lakukan dalam hidup, kita berharap ada keberkahan di dalamnya. Dia bertambah kebaikannya, dan tidak saja bertambah kebaikannya, tapi dia membuat hidup kita semakin stabil, semakin bagus. Misal, kita mengilmui hari ini, kita belajar hari ini, ilmu bertambah. Dan ketika ilmu bertambah, dia punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ketika ilmu bertambah, maka amal kita juga harus didukung. Kalau ilmu itu berkah, dia tidak saja bertambah kebaikannya, tapi semakin bertambah ilmu itu, hidup kita makin menjadi stabil, pikiran kita makin menjadi seimbang, karakter kita makin menjadi kokoh. Itu yang berkah itu. Dan kalau kita mulai dengan satu kebaikan saja, dan kebaikan itu, aktivitas itu disentuh oleh berkah dari Allah Ta'ala, maka kebaikan itu akan bertambah. Dan kita nggak tahu ujungnya sampai kemana. Dan semakin dia bertambah, hidup kita jadi semakin baik, semakin rapi, semakin settle, semakin stabil, semakin kokoh. Itu keberkahan. Dan insya Allah dalam kurang lebih 20 hari ke depan, teman-teman, kita akan membahas, mengaji bersama-sama, memperdalami, menseriuskan lagi kajian kita. Dan saya ajak teman-teman semuanya, kalau kita masih belum serius ngaji, ayo kita sama-sama ambil posisi yang serius, karena kita berharap berkah dari Allah, dari melalui bulan Ramadan ini, melalui aktivitas kita. Silakan berwudu dulu, di pause dulu videonya, mangga silakan, kemudian wudu, kemudian duduk, kemudian kalau perlu mencatat, karena itu bagian dari maksimum effort kita dalam menuntut ilmu, yaitu dengan mencatat. Maka semoga dengan itu Allah limpahkan banyak keberkahan dalam aktivitas kita. Teman-teman yang saya cintai, insya Allah kita akan bertolak pada firman Allah di dalam surat Al-Furqan. Kita akan berangkat dari ayat yang ke-70 dan ayat yang ke-71. Firman Allah apa? Kata Allah, izinkan saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Shadaqallahul azim. Kata Allah di dalam surat Al-Furqan, illa man taba, kecuali dia yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihan, dan beramal soleh, melakukan action, taking action, bekerja, berkarya, faulaika, maka mereka inilah yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, orang-orang yang Allah akan ganti semua keburukan mereka dengan hasanat, dengan banyak sekali kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Mencintai, lagi Maha Menjaga. Wa man taba, dan siapa yang bertaubat, wa amila salihan, dan yang beriman, beramal soleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sesungguhnya orang itulah yang benar-benar bertaubat kepada Allah sebenar-benar taubat. Sebelum kita masuk membahas ayat ini, saya perlu antarkan kepada teman-teman semuanya tentang gambaran umum dari ayat ini. Sebenarnya ayat ini satu potongan dari sekelompok ayat yang dimulai dari ayat ke 63. Jadi kalau teman-teman buka surat Furqan, ayat ini bagian dari ayat ke-63 terus ke bawah sampai ujung akhir dari surat Furqan itu sendiri. Dan di ayat 63 Allah sebutkan tentang sekelompok orang, dan sekelompok orang ini super istimewa. Sekelompok orang ini orang-orang yang sangat istimewa, yang Allah namakan mereka dengan Ibadur Rahman. Kita tahu kalau orang disebut dengan ibadullah atau abdullah, menjadi hamba Allah saja, itu istimewa. Sampai ulama mengatakan, wa mimma zadani farhan wa tiha wa kittu bi akhmasi ata'ath thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta li ahmadan nabiyya. Kata ulama itu, wa mimma zadani farhan wa tiha, di antara hal yang menambahkan kemuliaan, kebanggaan, kebahagiaan
pride bagiku. Nah, ini kita kan nggak boleh ngambil pride, nggak boleh sombong dan lain sebagainya. Tapi ulama mengatakan hal yang membuat saya menjadi bahagia, menjadi sangat bangga, itu karena apa? Waqittu bi akhmasi ata'us suraya. Kata ulama, dan bahkan saking bangga dan bahagianya saya, hampir-hampir itu akhmasi, telapak kaki saya atau suraya hampir saja meminjakkan bintang-bintang yang ada di angkasa. Ini saking melambung tingginya. Jadi kalau para ulama itu membuat syair, membuat puisi, wah itu luar biasa. Dan beliau mengatakan di antara hal yang membuat saya sangat bahagia dan sangat bangga, saking bahagianya saya sampai-sampai telapak kaki saya itu menginjak bintang-bintang yang ada di angkasa. Apa yang membuat saya bahagia? Dukhuli tahta qaulika ya ibadi. Masuknya aku di dalam ucapanmu, ya Allah, ya ibadi. Ketika Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, aku termasuk dalam kelompok itu sudah membuat aku sangat bahagia dan sangat bangga. Wah, itu sebuah kehormatan tersendiri. Wa ansayyartali Ahmadan nabiyya, dan bahwa engkau berikan untukku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Jadi kebanggaan buat kita menjadi umat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebuah kebanggaan istimewa bagi kita ketika Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, dan kita termasuk dalam hamba-hamba Allah itu. Dan di surat Furqan ayat ke-63 ini teman-teman, kalau teman-teman cek, Allah tidak mengatakan ibadullah saja, tapi Allah gunakan namanya yang istimewa, wa ibadur rahman. Dan kata ar-rahman itu teman-teman dari kata rahima. Kata ar-rahman itu Allah gunakan namanya yang spesial, nama Allah yang menunjukkan cintanya, menunjukkan rahmatnya, menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan penjagaan dan perlindungannya untuk kita. Itu kata rahman. Apa artinya kata Rahman? Rahman itu bentuknya, Rahman dan Rahim itu bentuk sifat mubalaghah dalam bentuk kosakata yang maknanya itu ekstrim. Kalau mencintai bukan level mencintai biasa, tapi level mencintai yang sangat ekstrim. Itu tuh Rahman ada di situ. Dan kata Rahim yang teman-teman kita yang perempuan atau ibunda kita itu punya rahim dalam perutnya, itu Allah yang menamakan kata Rahim. Ana Rahman wa hadza Rahim, kata Allah. Aku adalah Ar-Rahman, kata Allah dalam hadis qudsi, wa hadza Rahim, dan ini adalah Rahim. Kata Allah, aku namakan Rahim itu dari namaku sendiri, kata Allah. Jadi Allah menamakan Rahim yang ada dalam perut perempuan itu sudah jadi bahasa Indonesia, ini Rahim, dari bahasa Arab Rahim, dan kata Allah dalam hadis qudsi, Allah yang menamakan itu. Dan kenapa Allah menamakan itu? Dan Allah katakan, aku ambil nama itu dari namaku, kata Allah. Syaqaqtu laha isman min ismi. Allah ambil nama Rahim yang ada di perut ibunda kita itu, dan itu diambil dari namanya Allah Rahman. Apa hikmah dari hadis ini? Para ulama itu menjelaskan bahwa kita tidak akan memahami bagaimana dalamnya cinta Allah kepada kita. Kita tidak akan mengerti bagaimana tingginya cinta Allah kepada hambanya. Wah, Allah mencintai kita luar biasa, teman. Di antara kita ini Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tapi alih-alih beribadah ya, kadang-kadang kita nggak ibadah pada Allah. Bahkan bukannya saja nggak ibadah, yang kita lakukan yang sebaliknya. Allah nyuruh kita beribadah, yang kita lakukan hidup di dunia, kita banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak membangkangnya pada Allah. Itu yang kita lakukan dalam hidup dunia. Tapi Allah masih kasih kita rezeki. Allah masih bikin kita sehat hari ini. Allah masih bikin fisik kita bagus. Allah masih berikan kepada kita pekerjaan yang layak, kuliah yang bagus, keluarga yang baik, dan sekali. Itu semua Allah yang berikan untuk kita. Dan kita masih jalani hari-hari kita dengan dosa. Bukankah itu level cinta yang tidak terbayangkan? Itu indescribable. Level cinta yang tidak bisa kita lukiskan. Dan itu kata Allah, Rahmannya Allah seperti itu. Dan bagaimana cara kita memahami tentang Rahmannya Allah? Allah katakan kepada kita melalui hadis qudsi ini, coba kalian pelajari tentang rahim seorang ibu. Seorang ibu kita, ketika kita mulai tinggal di perut ibu kita, ketika rahim seorang perempuan, ketika ibu kita itu rahimnya mulai berisi, itu ibu kita mulai susah hidupnya. Di bulan pertama, saya melihat itu di istri saya ketika awal-awal hamil, itu bulan pertama itu bulan-bulan, 3 bulan awal itu bulan-bulan yang cukup berat bagi seorang ibu. Dia ada namanya morning sickness, muntah-muntah setiap pagi, bahkan nggak pagi saja, pagi, waktu duha, siang, malam, sampai belasan kali dalam sehari, setiap hari selama 2 bulan, bahkan 3 bulan berturut-turut. Ibunya repot, bahkan suaminya juga ikut-ikutan repot. Itu dia sudah mulai menderita di momen-momen pertama kita mulai tinggal di rahim ibu kita. Dan semakin tua kandungan dalam rahim itu bukannya semakin baik keadaan, yang ada semakin berat, perut semakin berat, dan perut itu harus dia bawa kemana-mana. Teman-teman bayangkan ya, kalau kita pergi jalan jauh dan kita bawa tas itu, bawa tas ransel, mau seenteng apapun tas itu, ketika kita bawa terus tas itu, dan sampai di satu tempat kita capek berjalan, pertama yang kita lakukan biasanya kita lepas tas itu.
Kita taruh tasnya, baru kita duduk. Seorang ibu yang hamil, ketika dia bawa kandungan, ketika kita numpang di perut ibu kita nggak punya pilihan untuk naruh dulu kandungannya, baru dia duduk. Nggak, dia bawa itu. Dia bawa itu ketika berjalan, ketika bekerja, ketika duduk, ketika sholat, ketika tidur, ketika mandi, ketika buang air. Apapun aktivitasnya selama 9 bulan dia harus bawa kandungan itu. Semakin bertambah usia kandungan dalam rahim itu semakin nambah bebannya itu. Dan terus-terusan selama 9 bulan. Dan sampai ujungnya adalah ketika ibu itu harus melahirkan kita. Dan ketika ibu melahirkan kita, itu puncak dari penderitaannya itu. Apa puncak penderitaannya? Dia harus bertaruh nyawa demi melahirkan bayinya, demi melahirkan kita. Dan saya dapat kisah dari beberapa teman cerita. Ketika, semoga Allah menjaga kita semua, ketika istrinya kesulitan dalam melahirkan bayinya, itu dokter ada yang nanya ke teman saya itu. Dan yang cerita bukan satu orang, lebih dari satu orang. Berarti ini kejadian merata di beberapa orang yang mendapat ujian ini. Dan ketika ditanya sama dokter, ini kita harus menyelamatkan salah satu. Dan suaminya menjawab, kalau begitu selamatkan istri saya. Tapi ketika yang ditanya adalah sang ibu itu, ibu, kita harus selamatkan salah satu. Ini temennya yang cerita ini. Ketika alhamdulillah anaknya lahir dalam keadaan sehat, istrinya juga sehat, beberapa bulan setelah itu suaminya nanya, waktu itu dokter nanya, kami harus selamatkan salah satu nih, maka yang selamatkan. Dan saya bilang kepada dokter, tolong selamatkan, utamakan nyawa istri saya. Tapi kalau kamu yang ditanya, Bunda, kalau kamu yang ditanya, mana yang harus diselamatkan, seorang ibu atau bayi? Dan confidence ibu itu menjawab, selamatkan bayinya. Ini cintanya seorang ibu kepada apa yang ada dalam rahimnya itu. Dan ketika sang bayi lahir, dari semua penderitaan yang beliau derita, yang beliau alami selama 9 bulan itu, ketika kita lahir, ibu itu, kita lahir menangis, ibu itu akan memeluk bayinya, dan kalaupun seorang ibu itu menangis menatap bayinya, itu bisa dipastikan, itulah tangis bahagia. Seorang ibu sangat bahagia dan sangat mencintai. Dari semua orang yang ada di planet bumi itu, cintanya nomor satu ada pada orang yang selama 9 bulan itu menyakiti perutnya, menyakiti fisik, dan bukan saja fisik, bahkan psikisnya juga tersakiti ketika dia hamil itu. Dan cintanya paling tinggi ada kepada bayinya itu. Gue tunjukin kalau kamu nanya tempat ngaji asik. Belajar gampang, baca Quran pun jadi lebih tartil. Ngajilah.id jawabannya. Daftarnya tinggal buka link di bio. Tinggal klik aja. Kalau kamu sekarang pengen belajar baca Quran lebih tartil, sini belajar Quran di ngajilah.id aja. Belajarnya juga asik banget. Dan kamu bukan hanya dapat mentor yang jago ngaji aja, tapi juga easy going. Waktunya fleksibel dan kamu bisa pilih jadwal sesuai jadwal kamu. Yuk, klik link di bio sekarang juga dan kita belajar bareng-bareng baca Quran dari nol. Gue tunjukin kalau kamu nanya tempat ngaji asik. Belajar gampang, baca Quran pun jadi lebih tartil. Ngajilah.id jawabannya. Daftarnya tinggal buka link di bio. Tinggal klik aja. Kalau kamu sekarang pengen belajar baca Quran lebih tartil, sini belajar Quran di ngajilah.id aja. Belajarnya juga asik banget. Dan kamu bukan hanya dapat mentor yang jago ngaji aja, tapi juga easy going. Waktunya fleksibel dan kamu bisa pilih jadwal sesuai jadwal kamu. Yuk, klik link di bio sekarang juga dan kita belajar bareng-bareng baca Quran dari nol. Nah, di hadis tadi yang saya katakan, hadis qudsi itu, seolah-olah Allah menggambarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, kalau engkau membayangkan tentang rahmatnya Allah kepada kita, engkau tidak akan pahami. Sekarang coba bayangkan tentang rahmatnya seorang ibu kepada bayi yang menumpang dalam rahimnya selama sekian lama, dan merusaknya, menyakitinya, fisiknya, bahkan psikisnya, dan ketika lahir, ibu itu tidak berkurang sedikit pun cintanya kepada bayinya. Bahkan yang ada, ibu itu mencintai bayinya melebihi siapapun yang ada di planet bumi ini. Dan rahmannya Allah melebihi kasih sayang seorang ibu pada bayinya. Itu rahman. Dan kata Allah, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba istimewa ini,
hamba-hambanya dari Ar-Rahman itu, berarti orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ini orang yang luar biasa istimewa. Dan Allah sebutkan ciri-ciri orang istimewa itu ada beberapa. Nah, teman-teman silakan belajar, silakan pelajari, silakan dikaji lagi ciri-cirinya apa saja. Di antara ciri-cirinya itu misal kita sebutkan ini, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan kerendahan hati, dengan kebaikan hati, tidak menyombongkan diri, tidak meninggi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang jahil, orang-orang yang tidak paham mendebat dia, qalu salama, mereka mengungkapkan kalimat-kalimat salama, kalimat-kalimat yang menenangkan, yang mendamaikan, yang memberikan kesejukan. Qalu salama. Itu diberikan sama Allah beberapa ciri-ciri ibadur Rahman. Dan kita pasti berpikir ketika Allah sebutkan ini hamba-hambanya Allah yang istimewa, top of mind kita, ini pasti orang yang tidak pernah bersentuhan dengan keburukan sama sekali, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah dan kita mulai merasa bahwa kayaknya saya nggak termasuk bagian dari ibadur Rahman itu deh. Kalau seandainya ibadur Rahman adalah orang-orang yang sempurna, maka ayat ini tidak akan berlaku untuk banyak sekali muslim di planet bumi ini. Karena hampir semua muslim di planet bumi ini berbuat dosa. Semuanya melakukan itu. Jadi kalau kita berpikir ibadur Rahman untuk hamba Allah yang sangat spesial, dan dia tidak melewati dosa-dosa yang mungkin dulu saya lewati, saya dan teman-teman lewati dosa-dosa itu, dan kita pikir ibadur Rahman itu orang spesial, saya nggak akan pernah menyentuh level itu. Maka apa gunanya ayat ini? Ayat ini mungkin hanya akan berfungsi untuk segelintir orang saja dari 2 miliar umat Islam yang ada di dunia hari ini. Tapi Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Dan semua umat manusia itu bikin salah tuh. Termasuk kita di dalamnya, kita juga banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Tapi Allah katakan, tapi ada semangat, kesempatan bagi orang-orang yang bagaimanapun keadaannya untuk bisa termaktub dalam kelompok manusia istimewa yang disebut dengan ibadur Rahman. Dan bagi kita, fokus kita hari ini teman-teman, insya Allah dalam 20 hari ke depan adalah ayat ke-71, ayat yang ke-70 dan 71 dari surat Al-Furqan ini, fokus ke ayat yang 70 itu. Dan Allah mengatakan, di ciri-ciri ibadur Rahman ini, mungkin kita mengatakan, waduh, kalau orang yang sama sekali tidak sombong, wah, kalau saya tuh kadang-kadang suka keceplosan mendebat orang. Kayaknya saya nggak kuat untuk itu. Kemudian Allah katakan juga, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya itu untuk Tuhannya, untuk Rabbnya, sujjadan wa qiyama, dengan qiyamul lail, dengan bersujud, dengan berdiri, berdoa, minta pada Tuhannya ketika di malam hari melakukan qiyamul lail. Wah, kalau itu kayaknya agak berat ya. Saya kerja shift 3 dan sebagainya. Kita nggak masuk di sana. Kemudian masuk walladzina yaquluna rabbana srif anna azab jahannam. Orang-orang yang berdoa kepada Allah ini, ya Allah jauhkan kami dari azab jahannam. Inna azabaha kana gharam. Azab jahannam itu sangat mengerikan ya Allah. Kami berlindung dari itu ya Allah. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama, itu seburuk-buruk tempat menetap untuk sementara itu sangat buruk tuh jahanam. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita semuanya. Wa walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur. Allah sebutkan semua ciri-cirinya sampai Allah sebutkan di ayat ke-68. Ciri-ciri ibadur Rahman adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang satu yang tidak minta kepada selain Allah, atau dia meminta kepada Allah tapi dia berharap juga kepada selain Allah, atau dia menyembah Allah dan dia juga menjadikan ada Tuhan lain selain Allah, berbuat syirik. Satu itu orang yang tidak berbuat syirik. Wala yaqtuluna nafsa, dan orang yang tidak membunuh manusia. Ini ibadur Rahman, di antara ciri-cirinya adalah satu, dia tidak berbuat syirik. Yang kedua, dia tidak membunuh. Kemudian yang ketiga, wala yaznun, dan dia tidak berzina. Dan Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan siapa yang melakukan 3 itu dia melakukan dosa, kata Quran. Artinya ibadur Rahman itu, kalau orang melakukan salah satu dari 3 ini, ma'adzallah, semoga Allah menjaga kita dan keturunan kita semua. Tapi kalau ada orang melakukan 3 ini, yalqa athama, dia berdosa. Dan kata Allah lagi di ayat berikutnya, yudha'af lahul azab, dilipat gandakan baginya azab. Semoga Allah lindungi kita dari azab ini. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan mereka kekal di dalamnya. Ada 3 dosa, teman-teman. Syirik, mungkin dalam level tertentu kita melakukan syirik kecil, membunuh manusia. Dalam level tertentu mungkin kita tidak membunuh orang, tapi kita mengkerdilkan namanya, membusukkan citranya, menjelek-jelekkan dia, melakukan ghibah yang dia tidak perbuat itu, atau mungkin mengungkap keburukannya. Betul dia lakukan itu, tapi buat apa kita ungkap keburukannya ke publik? Mungkin kita melakukan itu. Atau wala yaznun, kita berbuat, ma'adzallah, semoga Allah menjaga kita, ada yang berbuat zina. Dan jika kita berpikir, saya nggak bisa masuk tuh ke dalam bagian itu, ayatnya belum selesai. Kata Allah, orang-orang itu ini udah puncak
puncak keburukan ya teman. Syirik itu kejahatannya itu orang itu melawan Allah. Kemudian ketika dia membunuh manusia, itu udah kejahatan tertinggi pada manusia. Orang bisa menzalimi orang, tapi kalau ada menghilangkan nyawanya, itu udah kejahatan tertinggi itu. Pembantaian, pembunuhan yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina itu kejahatan tertinggi yang manusia lakukan kepada manusia lainnya. Satu, kejahatan kepada Allah. Dan Allah Maha Suci, Allah sama sekali tidak dijahati. Allah Maha Suci, Allah tidak butuh dengan syukur dan sebagainya. Kita berbuat zalim apapun sama sekali tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Tapi masalahnya di orang yang berbuat syirik itu, dia berhadapan-hadapan dengan zat yang maha agung itu. Yang kedua, orang yang melakukan kejahatan kepada sesama manusia, ini kejahatan tertinggi yang mungkin kita lakukan kepada manusia adalah dengan menghilangkan nyawanya. Dan yang ketiga adalah seburuk-buruk perbuatan jahat dalam sosial masyarakat, asusila atau fahisha, itulah zina. Dan tiga-tiga ini kalau dilakukan, Quran mengatakan itu adalah dosa. Dan tidak tanggung-tanggung, Allah mengatakan dilipat gandakan azab baginya pada hari kiamat dan dia kekal dalam neraka itu. Tapi setelah itu Allah bicara tentang harapan, tentang optimisme. Di antara kita, mohon Allah, semoga Allah menjaga kita, tapi di antara kita mungkin ada yang melakukan salah satu dari tiga hal ini. Kata Allah setelah itu, illa man taba, kecuali dia yang bertaubat, wa amana, dan punya keyakinan, punya iman kepada Allah, wa amila amalan salihan, dan dia yang beramal soleh, dan dia yang taubatnya dan imannya dibuktikan dengan actionnya, dibuktikan dengan karyanya, kecuali orang-orang ini, kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka inilah orang-orang yang Allah akan ganti semua keburukannya, semua kejahatan yang dia lakukan, Allah akan ganti itu dengan hasanat. Kemudian Allah kata, wa kana Allahu ghafuran rahimah, dan adalah Allah ghafur dan Allah itu rahim. Allah itu sifatnya ghafur, dari kata ghafara, mengampuni, dan ghafur itu berarti bentuknya mubalaghah, artinya Allah terus ngampunin, ampunin lagi, ampunin lagi, ampunin lagi. Kita bikin salah, diampuni lagi. Kita bikin salah lagi, diampuni lagi. Kita bikin salah, kesalahan yang persis sama yang kita lakukan puluhan kali sama Allah, kita minta ampun pada Allah, Allah ampuni lagi. Itu ghafur. Dan gak cuma ghafur saja, Allah katakan juga Allah rahim, Allah juga mencintai kita. Ada orang yang memaafkan, tapi dia tidak mencintai lagi. Oke, dulu saya baik ke kamu, sayang ke kamu, cinta ke kamu, tapi kamu bikin salah, sekarang saya maafkan. Tapi cinta yang kayak dulu udah nggak ada lagi. Tapi Allah katakan kepada kita, ada orang melakukan dosa yang sangat besar kepada Allah, kepada hambanya Allah, kepada makhluknya Allah. Kemudian dia taubat kepada Allah, dia beriman dan dia beramal soleh. Allah katakan Allah itu ghafur, mengampuni dia, dan rahim. Dan Allah bisa mencintai kita kembali sebagaimana ketika Allah mencintai kita waktu kita lahir dari perut ibunda kita. Itu ghafuran rahim. Dan Allah tegaskan lagi, wa man taba wa amila salihan, dan bagi orang yang bertaubat dan beramal soleh, taubatnya berbuah pada karya, ada action yang dia lakukan. Kata Allah, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sesungguhnya orang-orang ini yang beneran taubat kepada Allah sebenar-benar taubat. Teman-teman yang saya cintai, insya Allah selama 20 hari di awal Ramadan ini, kita akan menggali 3 poin penting dari ayat ini. Satu, Allah mengatakan, illa, kecuali orang-orang yang melakukan kesalahan itu, dan mungkin kita melakukan kesalahan itu dalam level tertentu, dalam proporsi tertentu, dalam persentase tertentu, dan harapan itu masih ada. Bagi kita yang pernah melakukan 3 hal ini, atau mungkin pernah melakukan 3 hal ini dalam level yang rendah. Satu, berbuat syirik pada Allah. Yang kedua, membunuh manusia. Dan yang ketiga, berbuat zina. Semoga Allah menjaga kita dan keturunan kita dari perbuatan ini. Tapi siapapun kita yang melakukan, yang pernah melakukan ini, kata Allah, jika dia bertaubat, beriman, dan beramal soleh, Allah bisa jadikan sebanyak apapun keburukan yang dia lakukan, ada satu gunung isinya kejahatan dan maksiat dan keburukan semua dia lakukan. Kata Allah, Allah bisa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti satu gunung kejahatan itu, Allah tidak hapuskan, tapi satu gunung kejahatan itu Allah jadikan satu gunung kebaikan. Itu ghafur, rahimnya Allah. Itu cintanya Allah. Dan insya Allah dalam 20 hari ke depan, teman-teman, kita akan bahas 3 poin penting ini. Taubat, iman, dan amal soleh. 3 ini tidak terpisahkan, karena Allah mengatakan kecuali 3 hal ini. Taubat, iman, dan amal soleh. Ulama menjelaskan di ayat berikutnya hanya taubat dan amal soleh saja. Kenapa? Karena ini ayat yang membahas kepada orang-orang yang memang sudah punya iman. Jadi poinnya taubat dan amal soleh. Dan insya Allah dalam 20 hari ini kita akan fokus membahas apa itu taubat. Bagaimana menjalani taubat. Bagaimana kalau saya berbuat dosa menyelesaikan seperti apa. Bagaimana menyelesaikan urusan saya dengan Allah seperti apa. Dan bagaimana iman itu sebenarnya apa maksudnya. Dan amal soleh itu seperti apa. Dan semoga Allah tutup hidup kita, hayat kita, Allah akhiri semua karir kita di dunia ini, dan Allah masukkan kita ke dalam orang-orang yang Allah kelompokkan sebagai ibadur rahman.
Demikian teman-teman semuanya, insya Allah kita akan bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kata Allah dalam ayat ini, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan sebagian dariku. Artinya, dari apa yang ada di fisik kita, kita punya koneksi kepada Allah. Dan koneksi itu bukan wajah kita, bukan mulut kita, bukan kuping, bukan mata, bukan tangan, bukan kaki, bukan gadget, HP, mobil, motor, rumah, dan bukan semua itu. Tapi yang terkoneksi dengan Allah itu subhanahu wa ta'ala lah.